Kali ini kita sudah menginjak materi yang ke-13. Nah, pada kali ini kita akan belajar bersama tentang apa itu benih dan bahan tanaman organik. Saya akan membaginya menjadi dua segmen video. Pada segmen pertama ini kita akan mempelajari tentang benih. Nah, apa itu benih? Di pertanian, benih ini merupakan suatu cikal bakal dari tanaman. Ada yang berupa tanaman kecil hasil dari kultur jaringan, juga ada yang berupa biji. Nah, kita akan mempelajari tentang biji karena ini yang sering digunakan. Biji ini memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu monokotil atau berbiji satu atau berkeping satu, kemudian dikotil atau biji yang berkeping dua. Kita akan melihat apa saja perbedaan dua jenis biji ini. Yang pertama, biji monokotil. Monokotil itu hanya memiliki satu kotiledon, sedangkan dikotil memiliki dua kotiledon. Kemudian pada bagian akar, pada tanaman monokotil umumnya memiliki akar serabut seperti pada tanaman padi, kemudian jagung. Mereka memiliki akar yang serabut, sedangkan pada tanaman yang dikotil atau berkeping dua bijinya seperti pada tanaman sawi, kemudian tanaman buah seperti mangga. Nah, kedua tanaman ini memiliki jenis biji yang sama. Keduanya memiliki akar yang sama juga, yakni akar tunggal. Kemudian pada bagian batang, pada tanaman monokotil memiliki penyebaran xilem dan floem yang merata. Jadi tidak ada terbentuk lingkaran atau tertata dengan xilem di luar atau floem di dalam. Sedangkan pada tanaman dikotil ini xilem dan floemnya itu terpisah dan berbentuk lingkaran. Kemudian pada daun, nah seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, tanaman padi memiliki jenis daun yang lurus-lurus, sedangkan pada tanaman sawi memiliki tulang akar yang menjari, sama juga seperti pada tanaman mangga. Kemudian pada bagian bunga, tanaman dengan jenis biji monokotil memiliki 3 rangkai bunga, yakni maksudnya satu bunga itu dengan 3 kelopak, kemudian atasnya ada kelopaknya lagi, jadi bertumpuk. Sedangkan pada tanaman dikotil hanya memiliki 4-5 kelopak bunga. Oke, di segmen yang kedua ini kita akan membahas bahan tanaman organik. Yang pertama yakni ada media tanam, kemudian yang kedua ada pupuk, dan yang terakhir adalah pengendali hama. Kita bahas yang pertama yakni media tanam. Media tanam itu harus memiliki sifat yang poros, artinya bisa menyerap air dengan bagus, tidak mengendap, kemudian tidak terlalu menggumpal karena perakaran tanaman itu butuh media yang bisa dimasuki oleh akar-akarnya. Seperti ada bakteri pembantu akar juga ada pada tanaman bunga matahari. Kemudian media tanam itu juga harus memiliki sifat biologi, fisika, dan kimia juga yang bagus. Nah, ini adalah contoh media tanam yang tidak bagus karena dia terlalu padat, keras. Jadi akar tanaman-tanaman yang kecil-kecil seperti sayur, kemudian palawija itu susah untuk menembusnya. Ini terlalu keras. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yakni kita berikan kompos pada dasar media tanam, kemudian
ditutup oleh tanah itu, atau juga bisa kita gemburkan media tanamnya, kemudian kita kasih kompos, kita kasih kohe, supaya media tanam memiliki unsur hara yang cukup untuk tanaman, khususnya di masa pertumbuhan awal. Jadi sebelum dipupuk, media tanam harus memiliki unsur hara yang cukup. Kemudian yang kedua yakni pupuk. Kita memiliki dua jenis pupuk, yakni pupuk padat dan yang kedua adalah pupuk cair. Pupuk cair seperti yang kita bisa lihat ini merupakan pupuk padat, kohe dan kompos tanaman-tanaman gulma yang kita jadikan satu, kemudian kita kasih bakteri. Pupuk padat juga dibagi menjadi dua, yakni yang pertama pupuk padat dari kotoran hewan dan yang kedua dari kompos atau tanaman-tanaman gulma yang sudah dibabati atau sudah dibersihkan, kemudian dihaluskan, dicacah, dikasih mikroba, dikasih tanah sedikit, nah itu nanti bisa jadi kompos. Kemudian yang ada di sini adalah kotoran hewan. Ini merupakan kotoran dari kambing. Ada yang masih berbentuk utuh, ada juga yang sudah halus. Ini kotoran kambing yang sudah lama, kurang lebih 1 bulan didiamkan. Ada juga yang dibakar seperti itu, ada juga yang dibiarkan seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir yakni pengendali hama. Pengendali hama ada yang berupa serangga atau hewan yang menjadi musuh alami dari hama. Kemudian pestisida yang pastinya organik yang kita pakai. Dan yang ketiga pengendali hama yakni perbedaan varietas tanaman, jenis tanaman. Jadi ketika satu lahan isinya tanaman yang sama, seperti misalnya sawi semua, maka hamanya lebih mudah untuk menyerang. Tapi kalau ada sawi, ada bayam merah, ada selada, kemungkinan besar hama sulit untuk mengenali makanan yang paling dia suka, yakni sawi ataupun tanaman yang lainnya. Kemudian yang ada di sini yakni pestisida nabati. Kita pakai ekoenzim. Ini merupakan cacahan dari kulit buah jeruk dan juga ditambah mol. Bisa pakai gula ataupun tetes tebu. Ini kita pakai tetes tebu. Kemudian ini pestisida nabati ini juga bisa menjadi pupuk cair kalau kita semprotkan. Jadi ini memiliki kandungan nitrogen yang cukup banyak dan juga kalium, karena pada kulit buah memiliki kadar kalium yang cukup tinggi. Nah, ini merupakan salah satu pengendalian hama. Kita menanam selada, sawi pagoda dan juga sawi biasa. Nah, ini kalau musuh alaminya kita bisa pakai ladybug atau kumbang yang warnanya merah, ada titik-titiknya hitam. Nah, ini merupakan segmen terakhir kita pada materi ke-13 ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa